Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan asatidzah SDIT Permata kelas 4 khususnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 1 dengan muatan pelajaran IPA, IPS, dan PPKN. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama PPKN, simbol dan makna Pancasila, sila pertama. Yang kedua IPS, sumber daya alam. Dan yang ketiga IPA, bagian-bagian hewan dan fungsinya. Ketiga materi tersebut atau ketiga pembelajaran tersebut akan kita bahas tuntas di video pembelajaran kali ini. Materi PKN yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Kedua, contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sub-sub tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai sila pertama Pancasila. Nah, sebelum kita beranjak pada submateri yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki simbol bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki simbol rantai. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila? Yuk kita cari tahu. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Tadi sudah dijelaskan bahwa sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun makna sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Pengaturan setiap tingkah laku warga negara yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan tertuang pada kitab suci masing-masing agama. Kitab suci ini digunakan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia, agar mereka dapat berjalan di jalan yang lurus. Makna yang kedua yaitu setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk atau memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan hatinya. Ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang ada di bumi ini merupakan ciptaan atau pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia bertugas untuk menjaga semua yang Tuhan berikan di dunia ini. Keempat, yaitu toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama.
Karena di Indonesia setiap warga negaranya memiliki agama yang berbeda, maka perlu adanya toleransi antar umat beragama, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan ibadah masing-masing dengan nyaman. Submateri yang kedua yaitu contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kedua, menjalani perintah dan menjauhi larangan agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Hal ini tertuang pada kitab suci pada masing-masing agama. Karena tadi telah dijelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban setiap umat beragama juga tertuang pada masing-masing kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Keempat, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Ketika hal ini dilakukan, maka akan tercipta kedamaian yang ada di muka bumi. Selanjutnya yaitu bersikap jujur. Jujur artinya berkata dan berperilaku apa adanya. Seseorang yang bekerja dengan jujur tidak pernah berkata bohong dan berbuat curang. Jika tidak merasa mampu, ia akan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jika mampu, ia akan melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Orang yang jujur, hatinya akan tenang. Sikap selanjutnya yaitu memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, setiap perilaku dilandasi iman dan takwa. Dengan berpedoman pada kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Simak penjelasannya ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sekarang kita lihat sumber daya alam berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Kesempatan kali ini yaitu tentang bagian tubuh hewan serta fungsinya. Nah, adapun bagian tubuh hewan itu secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak.
Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama itu ada serangga, contohnya belalang. Kemudian ada Pisces, contohnya ikan. Ada amfibi, contohnya kata atau kodok. Ada aves, contohnya itu burung. Ada reptilia, contohnya kadal. Dan ada mamalia, contohnya itu kucing. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari bagian tubuh dan fungsi serangga. Itu contohnya belalang. Nah, belalang ini memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Nah, bagian yang pertama yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan bagian kepala. Bagian yang kedua disebut dengan perut. Bagian ketiga disebut dengan kaki. Nah, belalang ini memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu ada bagian yang disebut dengan antena. Nah, antena ini berfungsi untuk alat peraba, perasa, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Nah, antena juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain antena, belalang juga memiliki bagian dada dan bagian yang terakhir itu ada sayap. Sayap ini berfungsi untuk membantu belalang ketika melompat. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki bagian belakang dan kaki bagian depan belalang itu ukurannya berbeda. Jadi kaki bagian belakang itu lebih panjang yang berguna untuk belalang melompat tinggi. Seperti itu ya. Nah, jadi si belalang ini memiliki 6 kaki. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada ikan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tubuh ikan. Adapun bagian tubuhnya itu yang pertama disebut dengan kepala. Kemudian bagian kedua disebut dengan mata. Bagian ketiga disebut dengan insang. Nah, jadi letak insang ini berada di bawah penutup insang. Jadi penutup insang ini namanya operculum. Di bawah operculum ini ada insang ikan. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada badan. Bagian kelima disebut dengan sirip. Dan bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan ini biasanya ditutupi oleh sisik. Yang dimaksud dengan sisik itu adalah bagian ini, ya, bagian yang menutupi tubuh atau badan dari ikan. Nah, kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Nah, umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah bagian-bagian tubuh dari ikan serta fungsinya. Berikutnya hewan yang ketiga yaitu ada amfibi. Contohnya itu ada kodok. Adapun bagian tubuh dari kodok yang pertama itu ada bagian kepala. Kemudian ada mata. Kemudian ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan pada jari kakinya itu terdapat selaput kaki. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki belakang kodok itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, kaki belakang yang lebih panjang ini berguna untuk membantu katak ketika ia melompat. Nah, jadi katak ini ketika berudu dia hidup di air dan bernapas menggunakan insang, dan ketika dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu kulit dari katak itu berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam bernapas. Nah, itulah bagian tubuh dan fungsi dari tubuh katak. Hewan yang selanjutnya yaitu ada reptilia. Contohnya di sini adalah kadal. Nah, adapun bagian tubuh dari kadal itu yang pertama, kalian bisa perhatikan tanda panahnya, disebut dengan kepala. Kemudian bagian kedua disebut dengan mata. Bagian ketiga ada perut. Bagian keempat ada kaki.
dan bagian terakhir itu disebut dengan ekor. Nah, hewan reptilia ini merupakan hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas menggunakan paru-paru. Kadal memiliki tubuh panjang dan ramping yang beruncing ke belakang dan berakhir dengan ekor. Kadal memiliki leher yang panjang dan pada badannya terdapat 4 kaki dengan 5 jari pada tiap-tiap kakinya. Nah, ekor kadal yang panjang membantu dalam pergerakannya. Beberapa jenis kadal akan memutuskan ekornya jika berada dalam keadaan berbahaya. Ekornya yang putus akan bergerak-gerak dan menarik perhatian pemangsa, sehingga kadal dapat melarikan diri dari musuhnya. Nah, itulah bagian tubuh dari kadal. Hewan yang selanjutnya yaitu ada aves. Contohnya di sini ada burung. Nah, berikut ini merupakan bagian tubuh dari burung. Yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua bagian paruh, yang ketiga bagian badan. Ini merupakan bagian badan dari burung. Kemudian yang keempat itu ada sayap, yang kelima ada bagian kaki, dan yang keenam itu ada bagian ekor. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, bulu burung ini berguna untuk menjaga suhu tubuh burung dan membantu burung ketika terbang. Nah, sayap burung selain digunakan terbang, juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung. Nah, kalian bisa perhatikan bentuk pada paruh burung itu berbeda-beda. Bentuk paruh burung yang berbeda itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Begitupun juga kakinya. Jadi bentuk kaki setiap burung itu berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang menjadi makanannya. Pada beberapa kaki aves itu terlihat ada yang berselaput, contohnya itu bebek. Nah, jadi bentuk kaki ini juga disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya. Kalian bisa perhatikan pada kaki bebek itu berselaput. Kenapa kaki bebek berselaput? Karena untuk memudahkan bebek berjalan di tanah yang berlumpur atau ketika ia berenang di air. Seperti itu. Itulah bagian tubuh dari burung. Hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Contohnya di sini adalah kucing. Adapun bagian tubuh kucing, yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua ada bagian mata, yang ketiga ada bagian kumis, yang keempat ada bagian telinga, yang kelima ada bagian badan, dan yang keenam itu ada bagian kaki, dan yang terakhir itu ada bagian ekor. Bagian tubuh tambahan dari kucing ini adalah adanya kumis. Kumis adalah salah satu bagian dari tubuh yang penting bagi kucing. Karena kumis kucing ini terhubung ke banyak saraf. Adapun fungsi dari kumis pada kucing ini, yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi sesama kucing, yang kedua sebagai alat pendeteksi perubahan udara dan mendeteksi arah gerak mangsanya, yang ketiga yaitu membantu dalam berburu mangsanya, dan yang kelima sebagai navigasi di tempat yang gelap atau ketika kucing berjalan di tempat yang gelap. Kumis pada kucing juga sering disebut dengan misai. Nah, selain kumis, kucing juga memiliki ekor. Nah, ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada kucing. Nah, itulah bagian-bagian dan fungsi tubuh pada. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya dalam belajar dan meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.